Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 070112823824 kelas L3C Indralaya, mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul materi proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Masyarakat di Disdukcapil Kota Jambi tahun 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Jadi di sini ada bab 1 pendahuluan. Di pelayanan publik merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengurusan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Nah, dalam era digital saat ini, masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan yang cepat dan mudah, tetapi juga transparan dan efisien. Di Disdukcapil Kota Jambi sudah melakukan beberapa inovasi layanan berbasis teknologi, diantaranya aplikasi Sipaduko untuk pengurusan dokumen secara online, kemudian Latin yang memungkinkan aktivasi identitas digital melalui video call, kemudian ada Pakwo, layanan WhatsApp untuk pengurusan akte kematian. Nah, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, misalnya belum semua masyarakat memiliki literasi digital yang memadai, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang kurang stabil, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi sistem pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh teknologi terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat guna mendorong pelayanan yang lebih adaptif dan responsif di era digital. Kemudian, adapun dari latar belakang ini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Jambi. Kemudian, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Disdukcapil Kota Jambi. Adapun yang ketiga, keterkaitan antara pemanfaatan teknologi, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat di Disdukcapil Kota Jambi. Nah, adapun tujuan penelitian dari proposal penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas pelayanan publik. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Yang ketiga untuk mengidentifikasi hubungan antara ketiga variabel tersebut secara menyeluruh. Adapun juga manfaat penelitian, yang pertama manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi Disdukcapil Kota Jambi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi pelayanan berbasis teknologi, yang dimana hasilnya juga bisa menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan layanan administrasi kependudukan terutama di era digital. Kemudian manfaat teoritis, yang dimana ini juga diharapkan memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan dampaknya terhadap kualitas layanan serta kepuasan masyarakat. Adapun ini penelitian terdahulu, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Nah, menurut Dewi, tahun 2020 meneliti sistem antrean online di Disdukcapil Surabaya dan menemukan peningkatan efisiensi meski terkendala literasi digital dan pelatihan petugas. Kemudian Yuni Harti tahun 2019 menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik
layanan seperti kecepatan dan sikap tugas dalam memengaruhi kepuasan masyarakat. Kemudian Faisal tahun 2018 yang menyoroti perlunya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam digitalisasi layanan publik. Kemudian Mawati tahun 2022 menemukan bahwa layanan berbasis teknologi di Kabupaten Bekasi meningkatkan kepuasan jika mudah diakses dan disertai sikap petugas yang responsif. Eh, Adapun kajian teori yang digunakan di sini yang pertama pemanfaatan teknologi. Menurut dan Asma Yanti, tahun 2019, yang dimana teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses pelayanan publik. Kemudian konsep e-government yang dikemukakan oleh Groenlong dan Horan tahun 2005 yang meningkatkan pentingnya digitalisasi dalam memangkas birokrasi dan mempercepat administrasi. Yang kedua ada kualitas pelayanan publik yang dimana di sini saya menggunakan model Serval karena saya lumayan paham dalam model ini. Dalam model Serval ini terdapat 5 dimensi yaitu tangibles atau bukti fisik, kemudian reliability, keandalan, adapun responsiveness yaitu daya tanggap, assurance, jaminan, dan empati yaitu empati. Kemudian yang ketiga, kepuasan masyarakat, yang dimana konsep ini mengacu pada teori Kotler dan Keller tahun 2012, serta teori ECT yaitu Expectations Confirmation Theory, yang dimana masyarakat akan merasa puas jika layanan yang mereka terima sesuai ataupun bahkan melebihi harapan mereka. Sebaliknya, jika pelayanan jauh dari harapan, maka akan timbul ketidakpuasan. Dari teori-teori tersebut, saya menyusun kerangka teori yang dimana menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, dalam hal ini, pemanfaatan teknologi diasumsikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Adapun nih, kerangka pemikiran yang digunakan. Nah, dari kerangka pemikiran tersebut, saya menetapkan 3 hipotesis. Yang pertama, pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, kemudian pemanfaatan teknologi juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan sebagai variabel mediasi. Berarti metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitik. Adapun unit analisis dalam penelitian ini yaitu individu pengguna layanan di Dukcapil Kota Jambi. Nah, ini mencakup masyarakat yang menggunakan layanan manual maupun layanan berbasis teknologi seperti Sipaduko, Lating, dan PAUD. Kemudian unit observasi yang dilakukan secara langsung di kantor Disduk Capil Kota Jambi untuk melihat nih bagaimana teknologi diterapkan, kemudian bagaimana interaksi petugas dan masyarakat berlangsung, dan bagaimana efektivitas dari fasilitas yang tersedia. Dan data dan sumber data di sini, data dapat digunakan menggunakan kuantitatif dari kuesioner, kemudian wawancara, dan observasi untuk pendalaman. Nah, sumber data yang digunakan itu yaitu responden pengguna layanan Dukcapil dan juga dokumen-dokumen ataupun laporan dari Dukcapil Kota Jambi. Adapun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Jambi tahun 2024. Adapun sampelnya yaitu pengguna layanan di Dukcapil Kota Jambi dan juga pengguna yang pernah memakai layanan berbasis teknologi seperti Citat Buku, Latin, dan Paulo ini. Kemudian uji validitas dan reliabilitas.
Uji validitas di sini menggunakan korelasi Pearson untuk melihat sejauh mana item kuesioner mampu mengukur variabel yang tepat. Kemudian uji reliabilitas yaitu dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha. Adapun teknik pengumpulan data ini dapat menggunakan empat teknik. Yang pertama kuesioner, adapun wawancara semi terstruktur dengan petugas dan masyarakat pengguna layanan, observasi langsung, dan juga dokumentasi berupa arsip ataupun laporan. Kemudian teknik analisis data itu yang pertama, teknik analisis deskriptif untuk menjadikan karakteristik responden dan distribusi jawaban. Kemudian regresi berganda untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel utama. Fat analisis atau analisis jalur untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan menjadi variabel mediasi antara teknologi dan kepuasan. Kemudian tingkat signifikasi. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal penelitian bab 1 sampai bab 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.